Bayangkan sebuah dinding raksasa, mengular di punggung gunung, melintasi gurun, lembah, dan dataran tandus. Panjangnya bukan ratusan, bukan ribuan, melainkan lebih dari 20.000 kilometer. Sebuah garis batu yang hampir setara setengah keliling bumi. Ia dibangun bukan dalam satu masa, bukan oleh satu raja, dan bukan oleh satu generasi. Tembok besar Cina adalah proyek yang menelan ribuan tahun. Dibangun dari ambisi para kaisar, dan ditegakkan di atas keringat, air mata, serta nyawa rakyat jelata. UNESCO menyebutnya satu dari mahakarya arsitektur terbesar yang pernah dibuat manusia. Namun sejarah mencatat sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Karena setiap batu yang tersusun rapi, menyimpan kisah peperangan, kerja paksa, dan penderitaan yang jarang diceritakan. Sejarah tembok besar Cina bukanlah cerita satu zaman. Ia adalah kisah epik panjang, yang terbentang dari abad ketiga sebelum Masehi, hingga abad ke-17 Masehi. Selama lebih dari 2000 tahun, tembok ini dibangun, diperbaiki, dihancurkan, lalu dibangun kembali. Tak ada satupun kaisar yang bisa berdiri dan berkata, "Akulah yang menyelesaikannya." Setiap dinasti hanya mewarisi pekerjaan setengah jadi, lalu menambahkannya sesuai kepentingan dan ketakutan zamannya. UNESCO mencatat, karena sifatnya yang ambisius dan terus berkembang, tembok besar bukan sekadar benteng, melainkan proyek peradaban yang tak pernah benar-benar selesai. Namun sebelum nama-nama besar seperti Qin Shi Huang muncul, kisah tembok ini sudah dimulai jauh lebih awal. Kita harus mundur ke masa zaman negara-negara berperang, sekitar abad ke-5 hingga ke-3 sebelum Masehi. Saat itu, wilayah Tiongkok belum bersatu. Negeri ini terpecah menjadi banyak kerajaan kecil, seperti Chu, Qin, Zhao, Wei, dan lainnya. Masing-masing hidup dalam ketakutan. Di utara, suku-suku nomaden berkuda, datang dan pergi seperti badai. Mereka menyerbu desa, menjarah ladang, lalu menghilang kembali ke padang rumput luas. Sebagai respons, kerajaan-kerajaan ini mulai membangun benteng pertahanan sederhana. Di perbatasan mereka, dinding-dinding rendah dari tanah liat, parit-parit kasar, dan tembok tanah yang dipadatkan, dibangun terburu-buru. Panjangnya ribuan kilometer jika dijumlahkan. Namun semuanya berdiri terpisah, tanpa koordinasi. Tanpa rencana besar, mereka bukan satu tembok, melainkan serpihan ketakutan yang tersebar. Segalanya berubah pada tahun 221 sebelum Masehi. Seorang penguasa bernama Qin Shi Huang berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menyatukan seluruh negeri tengah. Untuk pertama kalinya, Cina menjadi satu kekaisaran. Namun penyatuan itu rapuh. Musuh di utara masih ada. Dan kaisar pertama ini tahu, kekuasaan yang baru lahir harus dijaga dengan kekuatan mutlak. Maka muncul sebuah gagasan gila, menggabungkan semua benteng lama, menjadi satu dinding raksasa tunggal. Teks-teks sejarah kuno mencatat, Qin Shi Huang memerintahkan, benteng-benteng lama dihancurkan, disambung, dan disatukan. Targetnya mencengangkan, puluhan ribu li, atau sekitar 5.000 kilometer. Pada tahap awal, inilah embrio dari apa yang kelak dikenal sebagai Wanli Changcheng, tembok sepanjang 10.000 li, di bawah pemerintahan Qin Shi Huang. 221210 Sem. Pembangunan tembok dilakukan secara masif dan brutal. Ratusan ribu orang dikerahkan. Bukan hanya tentara, tetapi juga narapidana, tawanan perang, dan rakyat jelata. Sejarah menyebut nama Jenderal Meng Tian, yang memimpin sekitar 300.000 pasukan dan pekerja paksa. Untuk membangun tembok raksasa ini, mereka bekerja di medan paling kejam, pegunungan terjal, padang pasir, dan dataran terpencil. Bahan bangunan disesuaikan dengan alam. Di pegunungan, batu besar ditambang langsung. Di dataran, tanah liat dipadatkan berlapis-lapis. Di gurun, pasir, ilalang, dan batang kayu disusun lalu dibiarkan mengeras. Tekniknya sederhana.
Namun tenaga manusianya tak terhitung. Pembangunan berlangsung hampir 9 tahun. Dan selama itu, korban jiwa berjatuhan. Sumber-sumber sejarah menyebut, hingga ratusan ribu orang tewas. Selama pembangunan tahap awal ini, ada yang mati kelelahan. Ada yang terkubur longsoran tanah. Ada pula kisah mengerikan tentang pekerja yang dikubur hidup-hidup di dalam struktur tembok. Karena dianggap tak berguna lagi, legenda rakyat mengatakan, setiap bunyi palu yang menghantam tanah dan batu adalah gema jeritan manusia yang hilang tanpa nama. Tembok ini berdiri kokoh, namun fondasinya bukan hanya tanah dan batu, melainkan pengorbanan rakyat biasa. Tembok raksasa yang dibangun di era Qin bukanlah akhir dari cerita. Justru itu hanyalah permulaan. Meskipun disebut membentang sepanjang 10.000 li, banyak bagian tembok awal itu tidak bertahan lama. Waktu, cuaca, dan pergantian dinasti perlahan menggerogoti warisan Qin Shi Huang. Sebagian struktur runtuh dimakan zaman. Sebagian lain sengaja dilebur atau dibongkar oleh dinasti-dinasti berikutnya yang memiliki prioritas dan strategi berbeda. Karena sejak awal, tembok besar bukan bangunan tunggal yang permanen, melainkan organisme hidup yang terus berubah mengikuti kebutuhan politik dan militer. Pada masa dinasti Qin dan Han, bahan utama tembok masih sederhana. Tanah liat dipadatkan. Teknik yang dikenal sebagai ramet earth. Para pekerja membangun cetakan kayu, mengisinya dengan tanah, lalu memukulnya berulang-ulang, hingga mengeras seperti batu. Di kaki pegunungan, mereka menambang batu besar untuk dijadikan pondasi dan lapisan luar. Sementara di dataran rendah, 2 dinding batu didirikan sejajar, lalu ruang di antaranya diisi tanah liat yang dipadatkan, lapis demi lapis. Di wilayah gurun yang ekstrim, bahkan batang ilalang, ranting kayu, dan pasir disusun rapi, disiram air, dan dibiarkan mengering, menjadi dinding pertahanan darurat. Teknik ini bukan soal keindahan, melainkan ketahanan di medan sulit. Setiap jengkal tembok sepenuhnya memanfaatkan apapun yang tersedia di sekitarnya. Seiring waktu, teknik pembangunan tembok ikut berevolusi. Memasuki masa dinasti Tang dan dinasti-dinasti sesudahnya, pembuatan bata merah mulai berkembang pesat. Bata memungkinkan struktur dibangun lebih ringkas, lebih presisi, dan lebih tahan lama. Namun puncak dari semua perkembangan ini baru benar-benar tercapai pada satu masa tertentu. Sebuah era yang akan menentukan rupa tembok besar Cina, seperti yang kita kenal hari ini, antara tahun 1368 hingga 1644 Masehi. Dinasti Ming naik ke tampuk kekuasaan. Setelah berhasil mengusir penguasa Mongol dari dinasti Yuan, trauma penjajahan Mongol membekas sangat dalam. Para kaisar Ming tidak ingin sejarah itu terulang. Maka fokus utama mereka adalah satu: memperkuat perbatasan utara. Selama ratusan tahun, mereka membangun kembali, memperbaiki, dan memperkuat tembok-tembok lama. Dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, tembok Ming membentang dari Shanhaiguan di timur laut, dekat perbatasan Korea saat ini, hingga Jiayuguan di barat jauh provinsi Gansu. Inilah bagian tembok besar yang paling sering difoto, paling sering dikunjungi wisatawan, dan paling banyak tersisa hingga hari ini. Dinasti Ming tidak hanya membangun dinding. Mereka menciptakan sistem pertahanan terintegrasi. Wilayah perbatasan dibagi menjadi 9 distrik militer besar. Setiap distrik dilengkapi benteng-benteng pengawas, menara suar untuk sinyal asap dan api, pintu gerbang raksasa, barak pasukan patroli. Struktur tembok Ming dirancang lebar dan kokoh. Bagian atasnya cukup luas untuk 6 kuda berjalan beriringan. Tinggi rata-rata mencapai 7 hingga 9 meter. Menara-menara pengawas berdiri anggun di punggung bukit hijau, menciptakan siluet megah yang melambangkan supremasi militer kekaisaran.
UNESCO bahkan menyebut bagian Ming ini sebagai mahakarya konstruksi yang nyaris sempurna. Mortarnya begitu kuat, hingga mampu menyatukan batu-batu berat menjadi satu kesatuan solid yang bertahan ratusan tahun. Pertanyaan besar pun muncul. Seberapa efektif sebenarnya tembok besar sebagai benteng pertahanan? Banyak sejarawan meragukannya. Menara-menara pemanah mampu menahan serangan kecil. Namun untuk invasi besar, tembok batu itu bukanlah penghalang mutlak. Bangsa Mongol, Manchu, dan suku-suku lain beberapa kali berhasil menerobos. Seorang jurnalis Washington Post, Ishaan Tharoor, mencatat bahwa tembok besar tidak pernah benar-benar kebal. Contoh paling fatal terjadi pada tahun 1644. Seorang jenderal Ming yang tidak setia membuka gerbang Shanhai Guan. Pasukan Manchu pun masuk tanpa perlawanan berarti, menaklukkan Beijing, dan menandai runtuhnya dinasti Ming. Runtuhnya dinasti Ming menjadi luka sejarah yang sulit disangkal. Bagi banyak orang Tiongkok, peristiwa tahun 1644 adalah bukti paling nyata bahwa tembok besar tidak mampu menjalankan tujuan utamanya. Benteng raksasa itu berdiri megah, namun satu gerbang yang dibuka dari dalam membuat seluruh sistem pertahanan menjadi sia-sia. Sejak saat itu, kritik terhadap tembok besar semakin keras terdengar. Pada abad ke-19, pandangan negatif terhadap tembok besar makin menguat. Sejarawan dan masyarakat umum mulai mempertanyakan logikanya. Profesor sejarah Cina, Julia Lovell, mencatat bahwa banyak orang menganggap tembok besar sebagai kebodohan strategis yang sangat mahal. Alih-alih menjadi pelindung, ia justru dilihat sebagai proyek yang menguras kas negara, lambang ketakutan berlebihan, dan simbol kegagalan elit penguasa membaca zaman. Bagi rakyat biasa, maknanya bahkan lebih pahit. Tembok ini diingat bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai monumen kerja paksa dan penderitaan panjang. Dalam cerita rakyat, nama tembok besar sering dikaitkan dengan kaisar-kaisar yang kejam. Ia disebut sebagai simbol tirani negara yang memeras tenaga rakyatnya demi ambisi kekuasaan. Narasi ini begitu kuat hingga melekat selama berabad-abad. Bahkan ketika Cina memasuki era modern, pandangan kritis itu belum sepenuhnya hilang. Pada tahun 1950-an, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, nasib tembok besar kembali dipertanyakan. Di tengah kebutuhan pembangunan nasional, Mao secara terbuka menganjurkan pembongkaran beberapa bagian tembok. Bata dan bambu dari tembok dianggap lebih berguna untuk membangun jalan, memperbaiki rumah, mendukung kehidupan pedesaan. Bagi negara yang sedang membangun sosialisme, tembok besar kala itu dipandang sebagai peninggalan feodalisme yang tidak relevan. Beberapa bagian benar-benar rusak, terbengkalai, atau dijarah materialnya oleh warga. Sejenak, seolah sejarah raksasa ini akan perlahan menghilang. Namun sejarah kembali berputar. Memasuki paruh akhir abad ke-20, pemerintah Tiongkok mulai melihat tembok besar dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai kegagalan militer, melainkan sebagai warisan budaya yang tak ternilai. Titik balik penting terjadi pada tahun 1987. Saat itu, UNESCO resmi menetapkan tembok besar Cina sebagai situs warisan dunia. Sejak pengakuan internasional tersebut, narasi tentang tembok pun dirombak total. Pemerintah Tiongkok mulai mengemas tembok besar sebagai simbol kebesaran peradaban kuno Cina, ketekunan dan daya juang bangsa, persatuan nasional lintas zaman, media, buku pelajaran, dan propaganda negara menampilkan tembok ini sebagai kebanggaan kolektif. Gambarnya muncul di poster nasionalisme, uang koin, logo resmi, materi pendidikan,
Tembok besar tidak lagi dipresentasikan sebagai proyek tirani, melainkan sebagai hasil kerja keras dan ketahanan sejarah bangsa. Di era modern, fungsi tembok besar berubah drastis. Ia kini menjadi ikon wisata utama Cina. Setiap tahun, jutaan wisatawan mendaki menara-menara pengawasnya, menyusuri punggung bukitnya, dan mengabadikan foto di atas dinding yang pernah dibangun dengan darah dan keringat. UNESCO memuji upaya pelestarian yang menjaga seluruh rute sepanjang 20.000 kilometer. Menara Suar, benteng kuno, gerbang strategis, semua dipertahankan sebagai satu kesatuan nilai budaya. Jika hari ini kita berdiri di atas salah satu menara pengawas tembok besar, yang kita lihat bukan lagi pasukan berkuda di kejauhan. Yang tampak hanyalah bukit-bukit hijau, langit terbuka, dan jejak sejarah yang membentang sejauh mata memandang. Di era modern, nama tembok besar Cina lebih sering dikaitkan dengan kebesaran sejarah daripada fungsinya sebagai pertahanan militer. Ia telah berubah dari alat perang menjadi saksi bisu perjalanan peradaban. UNESCO menegaskan, nilai utama tembok besar tidak lagi terletak pada efektivitas militernya, melainkan pada kemampuan teknik kuno manusia, ketekunan kolektif lintas generasi, dan daya tahan budaya sebuah bangsa. Dari parit-parit tanah sederhana, di zaman negara-negara berperang, hingga menara bata megah, era dinasti Ming, setiap lapisan tembok menceritakan satu babak sejarah. Semua elemen multiera itu dirawat dan dijaga hingga kini, menjadi bukti betapa besarnya nilai budaya bangunan ini bagi dunia. Lebih dari sekadar ratusan juta batu bata dan tanah liat yang tersisa hari ini, tembok besar menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Di balik setiap meter dindingnya tersimpan kisah kaisar yang ambisius, rakyat biasa yang dipaksa bekerja, jutaan langkah kaki yang tak pernah tercatat, dan nyawa yang hilang tanpa nama. Ia adalah monumen yang dibangun bukan hanya oleh kekuatan negara, tetapi oleh pengorbanan manusia. Tembok besar Cina memang proyek yang nyaris mustahil, sebuah ide gila yang memakan waktu ribuan tahun dan tak pernah benar-benar selesai. Namun justru di sanalah letak warisannya. Ia mengajarkan bahwa manusia mampu membangun sesuatu yang melampaui usia individu, melampaui satu dinasti, bahkan melampaui tujuan awalnya. Hari ini, tembok besar berdiri bukan sebagai penahan musuh, melainkan sebagai simbol ketahanan dan keutuhan bangsa Tiongkok. Kalau kamu merasa video ini menambah wawasanmu, jangan lupa klik like, bagikan ke teman-temanmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Pernah dengar mitos bahwa tembok besar Cina bisa terlihat dari luar angkasa? Atau kamu punya pandangan sendiri tentang pengaruh sejarahnya di masa kini? Yuk, kita diskusi bareng di bawah. Dan kalau kamu suka konten sejarah mendalam seperti ini, tekan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan episode seru lainnya di Ruang Fiksi.